bersama legenda Batu Belah Batu Tetangku untuk kelas 4 SD atau MI. Dengan kompetensi dasar, menjelaskan dan melakukan pembulatan hasil pengukuran panjang dan lebar ke satuan terdekat dan menyelesaikan masalah pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda di sebuah desa Indragiri Hilir yang bernama Mak Minah. Jadi Mak Minah hidup bersama dengan ketiga anaknya, satu anak perempuan yakni bernama Diang dan dua anak laki-laki yang bernama Utun dan Ucun. Di pagi hari, Mak Minah yang bekerja sebagai penjual kayu bakar akan menjual kayu bakarnya ke pasar. Berhubung Mak Minah bingung untuk mengikat kayu bakarnya, maka Mak Minah mulai mengukur dan menyusunnya untuk mempermudah membawanya. Jadi Mak Minah akan menyusun ke dalam satuan sentimeter dengan membulatkan ke satuan bilangan terdekat. Mak Minah mulai menyusun kayu-kayu tersebut dari yang terpanjang hingga yang terpendek. Di sana ada 0,5 cm, 30 cm, 14,7 cm, 15,3 cm, dan 21,4 cm. Untuk membulatkan panjang kayu, yang pertama ada 0,5 cm, kita jadikan menjadi 1 cm. Kemudian 30 cm, tetap menjadi 30 cm, dan ada 14,7 cm, kita bulatkan menjadi 15 cm. Kemudian ada 15,3 cm, kita bulatkan menjadi 15 cm, dan yang terakhir ada 21,4 cm, kita bulatkan menjadi 21 cm. Ketika Mak Minah membuka pintu, tiba-tiba ketiga anaknya meminta makan. Dian bilang, "Mak, aku lapar, aku ingin makan." Mak Minah pun menjawab, "Mak belum masak, Nak. Bagaimana jika kamu yang memasak?" Kata Dian, "Aku tidak mau masak, Ma." Kemudian si Utun pun menanggapi, "Tapi aku lapar, Kak." Kata Dian, "Baiklah, aku akan memasak." Kemudian Mak Minah bilang, "Di dapur terdapat 3 kantong plastik. Masaklah beras yang paling sedikit ya, Nak." Kemudian Dian menjawab, "Baiklah, Mak." Setelah sampai di dapur, mereka menemukan 3 kantong plastik yang berisi 1,5 kg beras, 0,8 kg beras, dan 2,1 kg beras. Kemudian Diang pun berkata, "Mana ya, Dek, beras yang harus kita pilih?" Kemudian kata Ucun, "Bagaimana kalau kita bulatkan dan urutkan agar beratnya sama, Kak?" Kata Diang, "Wah, ide bagus. Nah, jadi 1,5 kilo jika kita bulatkan menjadi 2 kg. Kemudian 0,8 kilo kita bulatkan menjadi 1 kg. Dan 2 kg menjadi 2 kg. Maka yang harus kita masak adalah kantong yang kedua, yaitu yang berisi 1 kg beras." Nah, berdasarkan kejadian tersebut, kita mengenal istilah dengan pembulatan angka. Jadi, pembulatan angka adalah proses mempersingkat atau menyederhanakan suatu angka dengan membulatkan ke atas atau ke bawah. Cara-cara dalam melakukan pembulatan di antaranya, yang pertama, jika angka kurang dari 5, maka bilangan asli tetap seperti itu. Contohnya, 7,4. Berhubung angka 4 adalah kurang dari 5, maka pembulatannya menjadi 7. Kemudian yang kedua, jika angka lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka bilangan asli bertambah. Contohnya 8,6. Berhubung angka 6 lebih dari 5, maka pembulatannya menjadi 9. Kemudian setelah di pasar, Mak Minah pun menjual kayu-kayu kepada siapa saja yang membelinya.
kata Mak Minah. Kayu, 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 silakan dibeli Pak Bu. Kemudian tidak berapa lama datanglah seorang pemborong yang akan memborong dagangan kayu bakar Mak Minah. Pemborong pun berkata, "Berapa Bu semua kayunya?" Mak Minah pun menjawab, "Seluruhnya 80.000 saja Pak." Maka pemborong pun bilang, "Baiklah, akan saya beli semuanya ya Bu." Sesampainya dari pasar, Mak Minah pun kembali ke rumah. Kemudian Mak Minah berkata, "Tok, tok, tok, Assalamualaikum nak, emak sudah pulang." Kata Ucun, "Emak kemana aja sih, kita kan lapar." Kemudian Mak Minah berkata, "Bukannya kakak sudah memasakkan makanan untuk kalian?" Kata Utun, "Tidak, mana mau kakak memasak, dia malas sekali." Kemudian Ucun pun berkata, "Aku mau makan, huhuhu." Kemudian Utun berkata lagi, "Ma, ayolah cepat, masak, aku sudah lapar sekali." Kemudian Mak Minah berkata, "Baiklah nak, emak akan memasak untuk kalian, tunggu sebentar ya." Kemudian setelah itu, Mak Minah pun memasak untuk anak-anaknya. Sesampainya di dapur, Mak Minah kaget karena dapurnya sangat berantakan sekali. Anak tertuanya pun asik tidur-tiduran, dan kedua anaknya sedang sibuk bermain. Mak Minah pun merasa sedih. Mak Minah berkata, "Kenapa anak-anakku tidak ada yang mau membantuku?" Kemudian dia pun menoleh dan menjawab, "Kenapa tidak emak kerjakan sendiri saja? Bukankah itu sudah tugas emak?" Kemudian Mak Minah pun melanjutkan untuk memasak sambil menangis. Setelah sekitar 30 menit Mak Minah memasak, Mak Minah pun lalu menyiapkan makanan untuk anak-anaknya. Anak-anaknya pun bergegas untuk makan dan tanpa menyisakan makanan untuk Mak Minah makan. Kata Mak Minah, "Apakah tidak ada yang menyisakan makanan untuk emak?" Kata Ucun, "Tidak Mak, aku sangat lapar." Kemudian Utun pun menjawab juga, "Tidak ada Mak, emak masaklah lagi." Dan Dian pun juga menanggapi, "Kenapa sih emak selalu mengganggu kami? Maka Mak Minah pun semakin merasa sedih. Dengan perasaan yang masih sedih, Mak Minah pun akhirnya keluar dari rumah dan kemudian berjalan 10 km ke arah utara, lalu 12 meter ke kiri dan menyusuri sungai sejauh 24 hektometer. Mak Minah pun duduk di dekat batu yang bisa berbicara dan menjawab atas keluh kesahnya. Batu pun berkata, "Kenapa kamu Minah menangis?" Mak Minah pun menjawab, "Aku sedih Batu, kenapa anak-anakku nakal dan tidak ada yang menyayangiku. Aku merasa putus asa." Kemudian Batu pun menjawab, "Bagaimana jika aku memakanmu agar kamu tidak merasa sedih dan putus asa?" Mak Minah pun menjawab, "Baiklah, besok sore aku akan kembali ke sini. Aku akan pulang dulu untuk menyiapkan makanan anak-anakku." Kemudian sambil berjalan, Mak Minah pun sambil bergumam, "Aduh, jauh sekali ya aku berjalan. Kira-kira aku sudah berjalan berapa meter ya?" Nah, sebelumnya kan Mak Minah berjalan 10 km ke utara, lalu 12 meter ke kiri, dan menyusuri sungai sejauh 24 hektometer. Jika dikonversikan atau diubah ke meter, yaitu 10 km ditambah 12 meter ditambah 24 hektometer sama dengan berapa meter? Nah, langkah yang pertama, 10 km kita ubah menjadi meter. Satuan kilometer ke meter, maka turun 3 tingkat. Maka kilometer ke meter dikali dengan 1000. 10 dikali dengan 1000 sama dengan 10.000. Yang kedua, 12 meter tetap menjadi 12 meter karena satuannya sudah sama. Yang ketiga, 24 hektometer. 24 hektometer jika diubah ke meter, satuannya turun 2 tingkat, maka dikalikan 100. Jadi 24 dikali 100 menjadi 2400. Nah, kemudian ketiganya kita jumlahkan, 10.000 meter ditambah 12 meter ditambah 2.400 meter sama dengan 12.412 meter. Jadi, Mak Minah sudah berjalan sejauh 12.412 meter.
Tidak terasa, Mak Minah sudah jalan sejauh itu. Setibanya di rumah, Mak Minah pun mengintip anak-anaknya di kamar. Ternyata anak-anaknya sedang tertidur. Lalu Mak Minah memasak banyak makanan untuk anaknya agar anak-anaknya tidak kelaparan. Mak Minah memasak nasi 2 kilogram, telur 5.000 gram, tempe 0,3 kW dan menyediakan buah 30 kilogram, lalu ada 20 hektogram buah yang busuk. Semuanya Mak Minah letakkan di meja makan agar anak-anaknya tidak kebingungan mencarinya. Setelah itu pun Mak Minah pergi menyusuri jalan menuju Batu Betangkup. Di pagi hari, anak-anaknya Mak Minah terkejut dengan banyaknya makanan di meja. Mereka belum menyadari kepergian emaknya. Kata Utun, "Wah, banyak sekali ya Kak makanannya." Kemudian Ucun pun berkata, "Iya Kak, banyak sekali. Tumben emak sebaik ini." Kata Diang pun, "Sudahlah, mari kita makan saja Dek." Kemudian Utun dan Ucun pun berkata, "Baik Kak." Dan Utun pun berkata lagi, "Tapi berapa ya Kak kira-kira jumlah makanan ini jika kita jadikan dalam bentuk kilogram?" Jadi gini Dek, di sini ada 2 kilogram nasi, kemudian 5.000 gram telur, dan 0,3 kuintal tempe, dan ada 30 kilogram buah, namun ada 20 hektogram buah yang busuk. Nah, jika kita konversikan semuanya ke dalam bentuk kilogram, maka menjadi yang pertama yaitu 2 kilogram. 2 kilogram tetap menjadi 2 kilogram karena satuannya sudah sama. Yang kedua yaitu 5.000 gram diubah menjadi kilogram, dari gram ke kilogram, yakni naik 3 tingkat, yang artinya dibagi dengan 1.000. Jadi 5.000 dibagi dengan 1.000 sama dengan 5. Yang ketiga, 0,3 kuintal dijadikan dengan kilogram. Jadi dari kuintal ke kilogram itu dikali dengan 100. Jadi 0,3 dikali dengan 100 sama dengan 30 kilogram. Yang selanjutnya 20 hektogram diubah menjadi kilogram. Dari hektogram ke kilogram naik 1 tingkat, yang artinya 20 dibagi dengan 10 jadi 2. Jadi total semuanya adalah 2 kg ditambah 5 kg ditambah 30 kg ditambah 30 kg dikurangi 2 kg. Jadi totalnya adalah 65 kg. Nah, peristiwa tersebut kita kenal dengan nama konversi. Jadi, konversi adalah mengubah bentuk satuan terhadap besaran yang diminta dalam pembahasan ini. Pembahasan ini yang dibahas adalah besaran panjang dan berat dengan tangga satuan seperti satuan panjang dan satuan berat. Setiap bagian yang turun maka dikali, dan setiap bagian yang naik maka dibagi. Dan satu tangga itu bernilai 10, kemudian 2 tangga bernilai 100, dan seterusnya. Nah, setelah 2 hari, anak-anaknya pun tersadar jika ibunya tidak ada dan tidak kembali ke rumah. Maka mereka pun mulai berjalan, mencari ke sana kemari. Kemudian Diang berkata, "Emak kita pergi kemana ya?" Kemudian Utun pun menjawab, "Aku tidak tahu Kak." Dan Ucun pun menjawab juga, "Bagaimana ini Kak, aku sudah lapar." Kemudian Utun pun kembali berkata, "Aku juga mau jajan Kak." Seketika itu Diang pun membentak mereka, "Diamlah kalian semua, mari kita mencari lagi sampai emak kita ketemu." Di sepanjang jalan mereka pun menanyakan orang-orang yang melintas. Kemudian hingga akhirnya pada suatu ketika mereka bertemu dengan Bu Tani. Dan Diang pun bertanya, Bu Tani, apakah ibu melihat emak kami?" Kemudian Bu Tani menjawab, "Kemarin aku melihat emak kamu sedang menangis di sawah bersama Batu Betangkup." Lalu si Ucun pun bertanya, "Di mana itu Batu Betangkup, Bu Tani?" Bu Tani pun menjawab,
Dari sini kalian harus berjalan sejauh 2,6 km, lalu kalian belok kanan dan berjalan sejauh 2.700 meter, dan kalian harus menyusuri sungai sejauh 340 desimeter. Lalu kalian akan menemukan sebuah batu bertangkup. Kemudian Diang pun berkata, "Terima kasih Bu Tani, kami akan mencari ibu kami. Permisi Bu Tani." Kemudian Bu Tani pun menjawab, "Baik nak, hati-hati di jalan ya." Ketiga anak Mak Minah pun berjalan sambil bernyanyi. Mereka sangat bersemangat untuk menemui Mak Minah. Kemudian si Utun pun bertanya kepada Kak Diang, "Kak, kira-kira jalan yang kita tempuh jauh tidak ya?" Kemudian kata Diang menjawab, "Tidak kok, Dek." Lalu si Utun pun bertanya kembali, "Kira-kira kita jalannya seberapa jauh, Kak?" Kemudian si Ucun pun bertanya juga kepada kakaknya, "Betul Kak, berapa kilometer ya Kak kita jalan untuk menemui emak?" Kemudian Diang pun menjawab, "Mari kita hitung Dek dan kita bulatkan kesatuan terdekat ya." Jadi gini Dek, kita harus berjalan sejauh 1,6 km, lalu 2.700 meter dan 340 dekameter. Semuanya kita ubah menjadi kilometer. Lalu kita mulai dengan 1,6 diubah menjadi kilometer. Ini tetap karena satuannya sudah sama, yaitu 1,6. Kemudian yang kedua, 2.700 meter diubah ke satuan meter. Cara yang pertama, 2.700 meter diubah ke kilometer dari meter. Dari kilometer ke meter itu naik 3 tangga. Artinya 2.700 dibagi 1.000, jadi 2,7 kilometer. Kemudian yang terakhir adalah 340 dekameter diubah ke meter. Dari dekameter ke kilometer naik 2 tangga, yang artinya 340 dibagi 100 sama dengan 3,4. Kemudian kita jumlahkan semuanya, yakni 1,6 ditambah 2,7 ditambah 3,4 sama dengan 7,7 km. Berhubung kita melakukan pembulatan terdekat, kita pilih cara seperti ini, Dek. Yang pertama, semua angka dijumlahkan dulu, baru dibulatkan. 1,6 ditambah 2,7 ditambah 3,4 adalah 7,7 km. Maka hasil 7,7 km kita bulatkan menjadi 8 km karena angka 7 setelah tanda koma merupakan bilangan lebih dari 5, maka dibulatkan ke angka selanjutnya. Atau yang kedua, setiap angka yang sudah dikonversikan ke kilometer boleh kita bulatkan. Jadi 1,6 km dibulatkan menjadi 2 km. Yang kedua, 2,7 km kita bulatkan menjadi 3 km. Dan yang ketiga, 3,4 km kita bulatkan menjadi 3 km. Jadi 2 km ditambah 3 km ditambah 3 km sama dengan 8 km. Jadi jalan yang harus kita tempuh adalah 8 km. Nah, setelah mereka berjalan sejauh 8 km, akhirnya mereka pun menemukan batu petangkup. Kemudian Diang berkata, "Hai batu petangkup, kembalikan ibu kami." Kemudian batu petangkup menjawab, "Bukankah kalian tidak pernah mendengar apa kata ibumu? Dan setiap ibumu berkata, kalian selalu melawannya." Kemudian Diang menjawab, "Iya Batu, aku minta maaf. Kami berjanji, kami tidak akan mengulanginya lagi." Kemudian batu petangkup kembali berkata, "Aku tidak percaya padamu. Aku tidak percaya pada kalian." Kemudian Utun pun berkata, "Ibu, aku kangen ibu." Dan Ucun pun berkata juga, "Ibu, maafkan kami." Serta Diang pun kembali memohon kepada batu, "Tolong batu, kembalikan ibu kami." Kemudian batu pun berkata, "Baiklah, aku akan mengembalikan ibumu dengan syarat kalian harus bisa mencintai dan menyayangi ibu kalian, dan kalian harus bisa membuka mulutku." Kemudian Diang pun berkata, "Baik batu, akan aku coba."
Kemudian batu itu berkata lagi, "Aku bisa dibuka dengan dikenakan perut 16,3 kuintal. Jadi kamu harus bisa memukulku dengan berat 16,3 kuintal." Di sekitar batu petangkup, mereka menemukan banyak sekali kayu-kayuan. Lalu Diang pun memilih kayu yang beratnya 3.800 kilo untuk memukul batu petangkup agar bisa dibuka. Kemudian Utun pun berkata, "Jika batu itu beratnya 16,3 kuintal dan kayu yang Kak Diang ambil beratnya 3.800 kilo, kira-kira berapa kali ya kita harus memukul dalam bentuk ton?" Jadi, untuk penyelesaiannya, kita harus menggunakan rumus pembagian untuk mengetahui berapa kali harus memukul batu petangkup agar bisa membuka. Jadi, yang pertama, untuk berat 16,3 kuintal, kita jadikan ton, yang artinya dari kuintal ke ton naik satu tangga, berarti dibagi dengan 10, sama dengan 163 dibagi 10, jadi 16,3 ton. Kemudian yang kedua, dari kilogram ke ton, naik 3 tangga, yang artinya 3.800 dibagi 1000, sama dengan 3,8 ton. Setelah itu kita bagi 16,3 ton dibagi 3,8 ton, sama dengan 3,8. Setelah itu kita bulatkan angka 3,8 menjadi 4. Jadi Kak Diang harus memukul batu petangkup sebanyak 4 kali untuk mengeluarkan Mak Minah. Kemudian anak Mak Minah bersiap-siap untuk memukul batu petangkup tersebut sebanyak 4 kali. Lalu akhirnya batu petangkup pun bisa terbuka dan keluarlah emak mereka. Ketiga anak-anak mereka pun sangat bersyukur dan sangat bahagia karena mereka bisa berjumpa kembali dengan Mak Minah. Kemudian kata mereka bertiga kepada Mak Minah, "Mak, aku sangat rindu emak." Kemudian Mak Minah pun menjawab, "Emak juga sangat merindukan kalian." Kemudian Utun pun berkata lagi, "Mari Mak, kita pulang." Kemudian si batu pun berkata, "Ingat anak-anak janji kalian." Kemudian ketiga anak-anaknya pun berkata, "Baiklah batu petangkup." Kemudian Mak Minah pun mengucapkan terima kasih, hingga mereka pun pulang kembali ke rumah mereka. Kemudian hari demi hari dan bulan demi bulan berlalu. Ternyata anak-anak Mak Minah kembali ke sifat aslinya mereka. Mereka menjadi anak-anak yang membantah, suka marah-marah, dan tidak mau membantu Mak Minah. Hingga akhirnya Mak Minah pun bersedih dan marah, serta memutuskan untuk kembali masuk ke dalam batu petangkup.